Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verena Kiara Ayu Damayanti Prakosa dengan NIM G00240445 dari kelompok A10. Pada laporan praktikum anatomi blok 2.1 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ereksi dan juga ejakulasi, kemudian anatomi organ genitalia feminima eksterna, dan juga anatomi dari REM, mencakup vaskularisasi dan juga inervasinya. Laporan yang pertama, ini jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, ereksi dan juga ejakulasi ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang menjadi bagian dari sistem reproduksi laki-laki. Nah, ereksi sendiri merupakan kondisi ketika penis membesar, mengeras, dan juga menegak. Terlihat dari gambar di sebelah sini, yang sebelah kiri merupakan keadaan normal penis, sedangkan yang kanan merupakan keadaan ketika penis mengalami ereksi, sehingga dia akan menegak. Nah, ereksi ini menjadi awal dari ejakulasi. Dalam artian, sebelum laki-laki mengalami ejakulasi, dia akan terlebih dahulu mengalami ereksi. Nah, apa itu ejakulasi? Ejakulasi merupakan proses keluarnya cairan semen dan sperma dari penis. Nah, yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ereksi. Ketika ereksi, aliran darah ke penis meningkat karena pelebaran pembuluh darah penis, sehingga penis dapat terisi oleh darah dan membesar. Nah, berikut gambarnya. Sehingga penegangan yang terjadi pada penis itu disebabkan oleh penis yang terisi oleh darah. Nah, pada bagian corpora cavernosa penis ini terdapat arteri cavernosa penis atau arteri profunda penis, yang dimana arteri tersebut akan masuk pada caverne dan kemudian bercabang menjadi arteri helicinae. Nah, arteri ini yang mengalami pelebaran dan menyuplai darah ke rongga-rongga caverne ketika terjadi ereksi. Selanjutnya, ereksi penis dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, di mana dimulai ketika seorang laki-laki menerima rangsang atau stimulus seksual, yang dimana rangsang tersebut akan diterima oleh serabut eferen pada nervus dorsalis penis, yang kemudian akan diproses pada hipotalamus dan juga hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat tersebut akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai dengan 4 atau nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis segmen sakralis 2 sampai dengan 4. Lalu bagaimana mekanisme dari ereksi? Nah, setelah mendapatkan impuls saraf parasimpatis, impuls tersebut akan melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat tersebut akan mengaktifkan enzim guanylyl siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau GMF siklik. Nah, GMF siklik ini melebarkan arteri-arteri penis dan jaringan trabekula serat-serat otot polos. Dengan memasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis pun akan bertambah, dan tekanan yang tinggi di dalam sinusoid penis akan menyebabkan penggembungan jaringan erektil. Oleh karena itu, penis menjadi keras dan juga memanjang. Selanjutnya, yaitu ejakulasi. Berbeda dengan ereksi, ejakulasi ini dipengaruhi oleh saraf simpatis, di mana reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis segmen lumbalis 1 sampai dengan 3 efektor. Ejakulasi terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi merupakan keluarnya cairan semen dari osteum uretra externum. Nah, mekanisme ejakulasi dimulai dari emisi terlebih dahulu, di mana yang pertama, kontraksi vas deferens dan ampula akan mengeluarkan sperma ke dalam uretra interna. Kemudian, kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra, juga mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbo uretra untuk membentuk semen. Nah, kemudian setelah proses emisi terjadi, dia akan berlanjut ke proses ejakulasi. Jadi setelah pengisian uretra internal dengan semen, dia akan mengirimkan sinyal sensoris dari nervus pudendus ke regio sakral medulla spinalis yang akan memicu 3 peristiwa, yaitu rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna, kemudian merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna, dan juga kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus. Nah, 3 peristiwa tersebut akan meningkatkan tekanan di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra.
yang akan mendorong semen dan sperma keluar, sehingga terjadilah ejakulasi. Berikutnya saya akan melanjutkan ke laporan nomor 2, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Nah, organa genitalia feminima externa ini merupakan organ reproduksi wanita yang letaknya ada di bagian eksterna atau terletak di perineum. Organa genitalia feminima externa ini mencakup mons pubis, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris, bulbus vestibuli, vestibulum vagina, dan juga glandula vestibularis, baik yang glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin dan glandula vestibularis minor atau glandula Skene. Yang pertama itu mons pubis. Nah, mons pubis ini berbeda dengan rambut kemaluan atau pubes. Mons pubis ini merupakan bantalan, dia bentuknya seperti bantalan, yang berupa lemak yang letaknya berada di atas simfisis osis pubis. Dan fungsi dari mons pubis ini adalah sebagai pelindung bagi struktur internal kelamin wanita. Selanjutnya ada labia mayora atau labium maius, di mana labia mayora ini berhomolog dengan skrotum. Labia mayora merupakan lipatan kulit besar membentuk bibir yang letaknya berada di sisi luar vulva. Dan labia mayora ini memiliki dua sisi, yaitu sisi bagian dalam dan juga sisi bagian luar. Nah, pada sisi bagian dalam dia akan cenderung berwarna lebih terang dan juga tidak ditemui oleh pubes. Fungsi dari labia mayora adalah untuk melindungi struktur internal atau vulva seperti labia minora, kemudian ostium vagina, dan lain sebagainya. Selain dari labia mayora, terdapat juga labia minora atau labium minus, letaknya berada di sini. Letaknya berada di dalam labia mayora. Nah, apa itu labia minora? Labia minora merupakan lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan dengan labia mayora. Tapi dia juga berbentuk seperti bibir, seperti ini. Dan labia minora ini berfungsi untuk melindungi pintu masuk ke vagina atau ostium vagina dan juga ostium uretra, dan mengandung banyak pembuluh darah serta kelenjar sebaceus. Selanjutnya terdapat klitoris, di mana klitoris itu berhomolog dengan penis. Dan bagian klitoris yang keluar atau terlihat, yang saya lingkarin ini, itu disebut juga dengan glans klitoris. Nah, klitoris merupakan struktur kecil yang bentuknya seperti tonjolan, terletak di bagian depan vulva. Dia dekat dengan mons pubis dan berada di bawah pertemuan antara labia minora. Nah, klitoris ini kaya akan ujung saraf dan menjadi pusat rangsangan seksual wanita. Selain itu, klitoris ini ditutupi oleh suatu struktur yang disebut juga dengan preputium clitoridis. Selanjutnya, ada vestibulum vagina. Nah, vestibulum vagina ini merupakan ruang atau cekungan yang dikelilingi dengan labium minus yang menjadi muara dari berbagai ostium, yaitu ostium uretra, ini ostium vagina, dan juga ductus glandula vestibularis, baik yang mayor atau glandula Bartholini, dan juga ductus glandula vestibularis minor atau glandula Skene yang berfungsi sebagai pelumas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada ostium vagina, nih letaknya di sini. Nah, ostium vagina ini di dalamnya terdapat selaput darah yang disebut juga dengan himen. Dan wanita dapat memiliki himen yang berbeda-beda tergantung bentuknya. Dibedakan dari bentuknya, terdapat beberapa macam himen, yaitu yang pertama anular himen, kemudian septate himen, kemudian ada cribriform himen yang lubangnya kecil-kecil dan banyak seperti ini, kemudian ada parus introitus. Nah, namun terdapat juga himen imperforata. Nah, himen imperforata ini merupakan himen yang tidak memiliki lubang, sehingga lubangnya ini tertutup, yang menyebabkan darah menstruasi itu tidak dapat keluar. Nah, apabila terjadi secara menerus-menerus dan tidak ditangani secara segera, ini akan berbahaya atau menimbulkan efek negatif bagi individu wanita tersebut, karena darah menstruasi yang seharusnya keluar itu menjadi menumpuk di dalam tubuh. Kemudian terdapat juga ostium uretra atau ostium uretra externum yang menjadi tempat
atau saluran tempat keluarnya urin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke laporan nomor 3, yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, REN ini merupakan organ retroperitoneal, di mana dia memiliki fungsi untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau fungsi ekskresi. Nah, selain itu, REN juga memiliki fungsi endokrin, yaitu mensekresi eritropoetin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Kemudian, REN juga mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan juga asam basa darah. Nah, pada polus superior dari REN akan terdapat glandula adrenal yang berwarna kuning. Nah, untuk letak skeletopisnya, REN sinister dan juga REN dexter atau ginjal kiri dan juga ginjal kanan itu berbeda. Untuk yang REN sinister, dia terletak setinggi vertebra thoracalis 12 atau di costa 11. Nih. Nah, dari costa 11 itu hingga ke inferior vertebra lumbalis 3. Nah, untuk yang REN dexter, dia akan terletak lebih rendah, tepatnya setengah vertebrae dari yang REN sinistra, karena ada pendesakan dari lobus hepatis dexter. Dapat dilihat pada gambar, ini dia lebih rendah dari yang kiri. Nah, kemudian dapat juga dilihat di sini, pada bagian superior dari ginjal, dia akan seperti berbatasan atau bertemu juga dengan diafragma. Kemudian untuk bagian inferiornya akan terdapat musculus, salah satunya yaitu quadratus lumborum. Selanjutnya yaitu lapisan pembungkus dan fixator dari ginjal. Yang pertama yaitu lapisan pembungkus, terdapat 4 lapisan pembungkus ginjal, yaitu yang pertama kapsula fibros, kemudian ada perirenal fat nih, kemudian ada fascia renalis, dan yang terakhir ada pararenal fat. Nah, selain itu, ginjal ini juga memiliki fixator atau penyangga yang berfungsi untuk menyokong dan memfiksasi REN agar tetap pada tempatnya, agar tidak jatuh atau berpindah-pindah tempat atau bergeser ke tempat-tempat organ lainnya. Nah, fixator dari REN itu mencakup fascia renalis, kemudian arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum, yaitu pararenal fat dan juga perirenal fat. Nah, corpus adiposum ini atau fixator dari REN ini akan berpengaruh pada lemak yang ada dalam tubuh seorang individu. Sehingga jika seorang individu itu menjalani diet yang sembarangan, itu akan menyebabkan konsentrasi lemak yang ada pada tubuhnya ini terpengaruh, sehingga ada kasus di mana REN itu jatuh karena lemaknya itu berkurang drastis di dalam tubuh, karena corpus adiposum kan menjadi fixator dari REN. Kemudian lanjut ke struktur REN, ada struktur eksterna dan juga struktur interna. Untuk dari struktur eksternanya yang dapat dilihat dari luar, itu terdapat fasies, polus atau ekstremitas, dan juga margo. Dan untuk yang pertama ada fasies sendiri, yaitu fasies anterior dan juga fasies posterior atau yang dilihat dari bagian belakang. Selanjutnya ada polus atau ekstremitas, ini terdapat polus superior yang akan berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis atau glandula adrenal tadi. Nah, selanjutnya ada polus inferior atau caudalis. Ini yang ditempati oleh beberapa atau yang memiliki beberapa muskulus tadi, salah satunya quadratus lumborum. Nah, selanjutnya ada margo, yaitu margo lateral nih, dan margo medial. Nah, pada margo medial ini terdapat struktur yang disebut juga dengan hilus renalis. Hilus renalis ini pada bagian anteriornya berisi vena renalis, kemudian pada bagian medianya berisi arteri renalis, kemudian pada bagian posteriornya berisi pelvis renalis. Selanjutnya masuk ke struktur interna dari ginjal, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu cortex renalis dan juga medulla renalis. Untuk cortex renalis, dia terdiri dari columna renalis bertini, yaitu struktur di antara piramid
piramidis renalis. Ini kan ini piramidis renalis dan ini columna renalis. Kemudian ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar columna renalis. Selanjutnya adalah medulla renalis. Nah, medulla renalis ini yang pertama terdiri dari piramidis renalis, yaitu massa berbentuk konus. Kemudian ada papilla renalis ini yang merupakan apex dari medulla renalis dan menghadap ke sinus renalis. Selanjutnya ada foramina papillaria, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris Bertini. Kemudian ada juga calyx minor, ini calyx minor. Calyx minor. Nih. Nah, calyx minor ini masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Dan kemudian calyx minor ini akan membuka lagi menjadi calyx mayor. Nih, yang merupakan gabungan dari calyx minor. Kemudian ada pelvis renalis. Dan nih, pelvis renalis itu merupakan gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Jadi urutannya calyx papilla renalis dia akan terhubung ke calyx minor akan membuka ke calyx mayor, dan calyx mayor akan membuka ke pelvis renalis dan turun melalui ureter. Selain itu juga terdapat sinus renalis. Nah, sinus renalis ini merupakan pelebaran dari hilus. Selanjutnya adalah vaskularisasi dari Ren. Nah, vaskularisasi dari Ren itu pertama ada arteri, yaitu dari arteri renalis, cabang dari aorta abdominalis, vertebra lumbal 1 sampai dengan vertebra lumbal 2. Nah, kemudian akan masuk ke arteri renalis dextra et sinistra, kemudian akan masuk lagi ke arteri segmental. Nah, kemudian dari arteri segmental akan menuju ke arteri lobaris atau ramus primarius, masuk ke piramidis renalis, kemudian menuju ke arteri interlobaris, berjalan di columna renalis, kemudian arteri arcuata berjalan di basis piramidis renalis, dan kemudian berjalan lagi ke arteri interlobularis, ke cortex renalis, kemudian arteri afferent glomeruli dengan membawa darah ke glomerulus. Nah, kemudian masuk ke glomerulus yang akan berhubungan dengan kapsula Bowman, kemudian akan membentuk corpusculum Malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Nah, namun sebagian kecil darah tidak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju ke arteri efferent glomeruli, kemudian ke arteri rekta, ke vasa rekta. Namun, untuk venanya, alurnya akan sama seperti arteri, yaitu dari vertibular capillaris ini menuju ke vena interlobularis, kemudian vena arcuata, naik lagi ke vena interlobaris, kemudian menuju ke vena renalis, dan bermuara ke vena cava inferior. Nah, kemudian untuk inervasi Ren, terdapat plexus renalis yang terdiri dari somatic afferent, yaitu nervis splanchnici thoracici. Kemudian untuk simpatisnya oleh nervus splanchnicus mayor et nervus splanchnicus minor. Kemudian untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Kemudian plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.